Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus batuan. Siklus batuan merupakan suatu proses yang menggambarkan perubahan batuan yang asalnya dari magma, kemudian membeku menjadi batuan sedimen, dan berubah menjadi batuan metamorf, dan akhirnya berubah lagi menjadi magma kembali. Jadi, batuan itu mengalami perputaran. Nah, dari bagian ini kita akan jelaskan perubahan-perubahan batuan dari batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, kemudian kembali lagi menjadi magma. Pada bagan yang berwarna merah, nomor 1 ini merupakan magma, yaitu asal mulanya batuan terbentuk. Jadi magma ini berbentuk cair dan pijar di dalam perut bumi atau di dalam litosfer, di bawah litosfer. Bentuk mula-mula batuannya itu dia ketika keluar akan membentuk batuan beku. Jadi dalam prosesnya magma keluar ke permukaan bumi itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu batu beku dalam, batu beku gang atau korok, dan batu beku luar. Jadi ketika sudah ada di permukaan bumi, maka dia disebut sebagai batu beku luar. Nah, proses yang terjadi magma menjadi beku, ini dipengaruhi oleh faktor pendinginan magma. Jadi faktor pendinginan yang membeku. Sehingga magma cair itu menjadi membeku. Pendinginan. Nah, setelah menjadi batuan beku, maka batuan tersebut menjadi batuan sedimen. Jadi ini sedimen, yang dimaksudkan adalah sedimen klastis. Kemudian dari sedimen klastis menjadi batu sedimen kemis, dan batu sedimen oroganis. Nah, dari batuan beku menjadi batu sedimen klastis itu dipengaruhi oleh faktor eksogen, tenaga eksogen. Jadi B ini merupakan faktor eksogen atau tenaga eksogen yang berasal dari air hujan, panas dingin, es, angin, dan lain-lain. Kemudian diendapkan menjadi batuan sedimen klastis. Jadi asalnya dari tenaga eksogen kemudian mengalami pengendapan. Nah, setelah mengendap dia membentuk batu sedimen klastis. Kemudian batu sedimen klastis sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu batu sedimen kemis dan oroganis. Batu sedimen kemis itu proses terbentuknya itu dipengaruhi oleh batuan yang larut dalam air langsung. Jadi ini dipengaruhi oleh batuan yang larut dengan air. Kemudian sedangkan batu sedimen oroganis ini dipengaruhi oleh faktor organisme atau melalui organisme. Jadi batuannya terbentuk dari endapan organisme. Nah, dari batuan beku kemudian menjadi batuan sedimen, kemudian menjadi batuan metamorf. Jadi ini adalah batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi pengaruhnya adalah suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, untuk membentuk batu metamorf itu tidak selalu berasal dari batu sedimen kemis dan batu sedimen organis. Jadi pada saat
pembentukan batuan beku dari magma yang mengalami pendinginan kemudian menjadi batuan beku pun, dia bisa langsung menjadi batuan metamorf. Jadi, dari batuan beku menjadi batuan metamorf. Ini dipengaruhi juga oleh suhu dan tekanan yang tinggi. Begitu juga dengan batu sedimen klastis. Ketika batu sedimen klastis berubah menjadi batuan metamorf, artinya batu sedimen klastis ini tidak melalui tahap batu sedimen kemis dan organis. Jadi, dia langsung terkena suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga membentuk metamorf. Jadi, pada intinya, batuan beku, itu terbentuk dari proses pendinginan magma yang cair, yang dibagi menjadi 3 jenis, di dalam korok, gang, dan di luar. Kemudian batuan sedimen itu terbentuk dari proses pengendapan, pengikisan, pelarutan. Sedangkan batuan metamorf itu terbentuk dari suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.